Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kembali menyapa bikin vlog sore hari ya. Kita bincang terkait tentang dunia hipnoterapi. Hipnoterapi mengalami pertumbuhan yang sangat bagus di Indonesia. Saat ini cukup banyak trainer, instruktur yang fokus di dunia hipnoterapi teman-teman, dari asosiasi yang ada, terus jadwal training yang cukup masif, dan kelas-kelasnya juga sangat bagus. Terus perkembangannya juga lumayan bagus sih. Yang jadi perhatian saya adalah tentang kesalahan orang-orang yang belum pas ya ketika ngomong tentang hipnoterapi. Hal ini terjadi karena satu, teman-teman melihat hipnotis secara sepotong-sepotong ya. Masih banyak orang-orang yang kontak saya mengatakan bahwa hipnotis itu menguasai pikiran. Ya, kalau kita lihat secara utuh, hipnotis bukanlah menguasai pikiran orang lain. Hipnotis, yaitu orang yang melakukan hipnosis. Nah, sedangkan kondisi terhipnosis, kondisi sangat fokus, namanya kondisi hipnosis teman-teman. Jadi kita bedakan apa itu hipnotis dan apa itu hipnosis. Nah, kali ini saya lebih banyak akan sharing perihal tentang hipnoterapi. Jadi kalau kita menggunakan kaidah hipnosis, all hypnosis is self hypnosis. Jadi setiap hipnotis adalah hipnotis diri sendiri teman-teman. Nah, dari hal ini kita pun juga mulai mengadakan perubahan tentang layanan jasa hipnosis kita, hipnoterapi kita berubah dari yang profesional hipnoterapi menjadi layanan untuk berbagi. Kita membantu sesama. Lalu ketika kita membantu sesama, dari mana kita mendapatkan bayaran? Nah, kita ada bisnis yang lain teman-teman, yaitu bisnis berupa training hipnoterapi. Kemudian ada menjual produk seperti koder asem, menjual produk beras kencur. Apakah hipnoterapi sekarang gratis? Jawabnya tepatnya bukan gratis teman-teman, tetapi lebih ke arah berapa kemampuan dari orang yang kontak kita, berapa biayanya sesuai kemampuan klien. Nah, di sini menjadi klien hipnoterapi pun kita berharap klien itu juga bijaksana. Jadi tidak karena jasa kita semampunya maka orang-orang datang semaunya sendiri gitu loh. Kalau memang Anda punya kemampuan lebih, bayarlah yang lebih, hargailah orang lain. Kita tahu bahwa ada satu nasihat, carilah orang yang bisa menghargaimu, bukan orang yang membutuhkanmu. Sebab banyak orang yang membutuhkanmu tidak bisa menghargai dirimu. Nah, di sesi hipnoterapi ini tentu saja di sela-sela, kalau memang kita lagi luang, kita ada waktu ya, kita bantu untuk hipnoterapi. Kalau kita lagi padat ya nanti mohon bersabar untuk mengikuti prosedur kapan kita jadwalkan untuk sesi hipnoterapinya teman-teman. Anda jangan memaksakan kehendak gitu loh, jangan memaksakan kehendak bahwa Anda harus dilayani hari ini juga gitu. Nah, kalau memang Anda memaksakan kehendak untuk dilayani hari ini juga harus sekarang, ya kita tetap ada prosedur, ada syarat dan ketentuan yang berlaku, di mana kita ada namanya profesional hipnoterapi. Nah, kalau teman-teman menginginkan yang jasa semampunya, sukarela, ya teman-teman mengikuti aturan kita, di mana akan kita jadwalkan kapan kita bisa layani. Kalau memang bisa kita layani sekarang juga, ya kita bantu sekarang juga. Tetapi kalau memang kita lagi full dan kita lagi ada job, ada bisnis, ada usaha yang lain, ada kesibukan, mohon dimengerti. Kalau teman-teman tidak sabar, ya oke, kita buka lagi layanan namanya profesional hipnoterapi. Jadi teman-teman benar-benar fokus mengikuti aturan kita. Di profesional hipnoterapi kita memberikan layanannya itu
2 juta per sesi, 2 hingga 3 jam, bertempat di Simpang 5 teman-teman. Nah itu tempatnya bagus, representatif dan kondusif. Nah kalau untuk biaya yang sukarela, nah nanti menyesuaikan teman-teman, apakah di base camp kita atau di mana, nanti ngikut lah. Jadi saat ini untuk layanan hipnoterapi kita lebih banyak ke arah berbagi teman-teman. Jadi berapapun kemampuan dari klien kita akan maklumi. Nah dari pengalaman kami, ketika kita memberikan jas sesuai dengan kemampuan dari klien, ya apa ya, saya harapkan jujur gitu loh teman-teman. Kalau emang Anda punya kemampuan lebih, ya bayarlah sesuai dengan kemampuan Anda lebih. Jangan karena semampunya Anda pun bayar semaunya. Ingat teman-teman, semampunya bukan semaunya ya. Nah, kalau semaunya ya semau Anda, ya nanti Anda pun akan diperlakukan, Anda akan mendapatkan balasan yang semau-mau juga. Tapi kalau Anda benar-benar semampunya, maka Anda akan mendapat sebuah layanan yang benar-benar semampunya, optimal teman-teman. Loh, kenapa nggak dicas profesional saja? Ya tidak jas kita profesional karena niat kita membantu. Kalau Anda memang mau dibantu, ya pastikan Anda siap untuk dibantu dengan Anda selesaikan diri Anda untuk mengikuti prosedur kita. Ya sebagai gambaran teman-teman, kalau di dunia terapi profesional itu cas yang paling murah di angka 300.000. Itu paling murah teman-teman. Di angka profesional 3 juta per sesi. Berapa kali sesi? Ya bisa sampai 4 kali teman-teman. Di sesi pertama nanti kita ada sesi pertama menggunakan teknik apa, jurus apa, teknik kedua, ketiga, dan keempat. Jedanya berapa lama? Mengikuti dari kebutuhan klien. Kalau memang membutuhkan jeda seminggu, ya tiap minggu ketemu dengan hipnoterapis, atau bulanan, atau per 6 bulan. Nah itu sesuai dengan kebutuhan dari klien. Kalau memang membutuhkan datangnya per minggu, ya silakan datang per minggu, dan itu 3 juta. 3 kali 4 12 juta teman-teman. Itu layanan profesional all out sampai selesai di 4 kali sesi. Nah kalau ada seorang hipnoterapis yang sudah meluangkan waktu, harusnya mendapatkan 12 juta, tapi Anda semaunya hanya memanfaatkan kesempatan. Nah Anda tahu sendiri kan dampaknya seperti apa. Ya Kak, ini dibahas juga oleh teman-teman hipnoterapis. Jadi ketika ada seseorang yang datang naik mobil pribadi lo ya, bukan mobil go-kart atau grab ya. Kemudian ketika sesi hipnoterapi bayarnya cuma, mohon maaf, 50.000 atau 100.000, itu kan tidak menghargai dirinya sendiri teman-teman. Nah tentu saja sang hipnoterapis pasti akan memberikan yang terbaik teman-teman. Ini hanya sisi etisnya saja. Kira-kira layak nggak sih ketika Anda dengan pendapatan seperti itu, tingkat masalah yang begitu kompleks, dan Anda membayarnya cuma murah banget loh, di bawah nilai standar, yaitu di bawah 300.000. Itu kan tidak profesional. Kecuali memang dalam kondisi orang-orang yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan untuk orang yang tidak mampu kita gratiskan, dalam artian ketika dia membayar, dia curhat, kita terima uangnya, ketika pulang uang kita kembalikan. Kita kembalikan sebagai apa? Ini dibawa pulang hadiah dari kami, silakan dimanfaatkan. Nah ketika kita mempraktekkan hal itu, tidak jarang saudara kita yang butuh itu mereka menangis. Karena apa? Karena mereka sudah berjuang mati-matian untuk menyelesaikan dirinya, dan di situ kita menerima semuanya, kemudian kita kembalikan uangnya. Itu kan sesuatu yang di luar prediksinya dari mereka teman-teman. Terus dari orang-orang yang hipnoterapi kan tidak pernah mengerti kalau uang yang diterima itu kan digunakan untuk yang bermanfaat. Bisa jadi sebagian diambil untuk dibagi-bagikan kepada orang lain yang membutuhkan juga. Sebagai apa? Sebagai kafarot, sebagai ganti tebusan masalah yang sedang dialaminya. Nah mungkin itu dulu teman-teman. Ini sudah adzan maghrib. Sampai ketemu lagi ya di bincang hipnoterapi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.